Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayatul Isma, peserta PPG dalam jabatan kategori pertama gelombang kedua. Saya sebagai guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Ciamis. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, akan melaksanakan program uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi puisi pada tahun 2023. Jika penasaran, yuk ikuti saja pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat? Masih ya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Adil. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Sekretarisnya? Hadir semua. Oke, silakan sekarang kalian buka buku pembelajarannya, persiapkan untuk memulai belajar. Oke, silakan. Nah, sudah tahu kan kita mau belajar apa hari ini? Ya. Ya, pastinya kembali lagi kita belajar dengan Bu Risma dengan materi hari ini, yaitu ada tema, suasana, dan makna puisi. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu ingin tahu dulu nih, kalian masih ingat tidak pembelajaran minggu lalu? Pembelajaran minggu lalu masih ingat tidak sebelum belajar puisi? Kalian masih ingat tidak belajar apa? Hikayat, ya. Nah, berarti minggu lalu kalian sudah belajar mengenai nilai-nilai kehidupan, ya, yang ada di dalam hikayat. Kemudian sudah menganalisis, membedakan antara hikayat dengan cerpen. Nah, setelah itu kemarin hikayat itu adalah termasuk ke dalam karya sastra. Nah, sekarang kita akan belajar karya sastra juga, tapi tentunya dengan beda bentuk, yaitu adalah karya sastra puisi. Ya. Oke, nah puisi ini tentunya sudah sangat kalian pahami, ya. Kalian sudah pelajari pada saat kalian ada di bangku SMP. Nah, untuk mengingatkan kembali nih, Ibu ada sedikit puisi. Ya, nanti kalau Ibu bicara mengungkapkan puisinya, kalian bilang cakep gitu ya. Oke, untuk meningkatkan semangat belajar kalian, ya. Nanti kalian bilang cakep gitu ya. Oke, ya. Ikan sepat dibeli Polela. Pulangnya ketemu Pak Camat. Tetap semangat walau sudah lelah. Dapat ilmu yang bermanfaat. Jadi itu adalah salah satu puisi, ya, yang termasuk ke dalam puisi lama. Nah, sebelum kalian memulai pembelajaran dan masuk materi, silakan kalian buka aplikasi Nelpot, kemudian kalian kerjakan soal pretextnya, ya. Jadi sebelum kalian mengetahui pembelajaran hari ini, silakan kalian kerjakan pretextnya terlebih dahulu. Kalian buka melalui browser aplikasi Nelpot, kemudian kalian kerjakan. Silakan, selamat mengerjakan.
Menurut saya, Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono itu menyampaikan rasa sabarnya penyair kepada kekasihnya. Karena di situ terdapat metafora yaitu hujan bulan Juni, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, karena di bulan Juni itu disebut-sebut sebagai puncaknya kemarau sehingga tidak ada hujan yang datang. Jadi hujan di bulan Juni itu yang paling sabar. Oke, ya baik. Tepuk tangan buat Anika. Oke, itu ya. Dan itu menceritakan tentang kisah seseorang yang menantikan, ya, yang sabar untuk menanti kekasihnya, ya. Jadi memang di cerita itu suasananya itu sangat mendalam, sedih, ya, penuh dengan penantian, kesabaran, yang menjadi kesabaran, kesetiaan seseorang. Nah, coba nih dari tadi yang sudah disampaikan oleh Andika. Nah, Ibu pengen tahu nih kira-kira temanya apa sih dari puisi Hujan Bulan Juni ini? Ada yang bisa menjawab? Naila, oke, silakan Naila. Izin menjawab, Bu. Tema Hujan Bulan Juni, kesabaran seseorang yang menunggu kekasihnya. Oke, tepuk tangan buat Naila. Oke, kalian tadi sudah menyimak dan sudah mendengarkan pendapat dari teman-teman mengenai puisi Hujan Bulan Juni. Nah, dapat kita simpulkan bahwa Hujan Bulan Juni, bahwa puisi itu adalah, nah, bisa kalian lihat di sini ya, berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah membangun, membuat, atau membentuk, ya, ataupun dari bahasa Latin itu adalah bermakna membangun, menimbulkan, menyebabkan, dan menyair, ya. Jadi di sini tentunya diawali dengan membuat, membentuk, menyebabkan, menyair. Nah, ada lagi menurut Wattington. Nah, ini adalah ekspresi konkret yang bersifat artistik. Nah, ini artistik apa nih artistik? Seni, ya, betul. Artistik itu seni, ya, bersifat seni atau keindahan, ya, dari pikiran manusia dalam bahasa emosional dan berirama. Nah, dapat disimpulkan bahwa puisi itu adalah kata indah penuh makna yang disusun sedemikian rupa oleh penulisnya dengan bentuk pemadatan bahasa sehingga memunculkan perasaan yang mendalam. Nah, pastinya di dalam puisi yang kalian buat itu ada perasaan yang kalian tumpahkan di dalam puisinya. Baik itu mau kalian buat rasa sedih, rasa senang, kecewa, apapun itu bisa kalian buat menjadi sebuah karya, yaitu adalah puisi, ya. Nah, dari jenisnya nih ya, ternyata puisi itu mempunyai jenis-jenisnya. Tadi pas Ibu di awal itu, Ibu melontarkan puisi. Kira-kira itu masuknya puisi apa? Puisi lama. Nah, ini dia puisi lama, ya. Jadi puisi lama itu terikat oleh aturan. Misalnya dari suku kata tiap baris memiliki persajakan rima dan irama. Nah, adapun puisi baru. Puisi baru itu berarti puisi yang lebih bebas, ya. Nah, lebih bebas. Kalian tidak perlu memikirkan iramanya, tidak perlu memikirkan rimanya harus AB, tapi kalian bebas membuat puisi, ya, baik dari rima atau iramanya ataupun dari bagi tiap barisnya. Kemudian yang ketiga ada kontemporer.
Jadi kata arkais, jadi ada kata-kata yang digunakan yang sulit untuk dipahami. Itu termasuk ke puisi Arab. Oke ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya tadi kalian sudah melihat nih contoh-contoh dari jenis-jenis puisi. Coba Ibu ingin mengulangi lagi ya. Tadi kira-kira jenis puisinya ada berapa?
Tiap-tiap pukulan yang dipukulkan berbalik berlipat ganda kepada si pemukul. Malahan Algojoku sekalipun yang akan menceraikan kepalaku dari badanku akan terpacung sendiri seumur hidupnya. Melihat mataku tenang menutup dan bibirku berbunga senyum. Hasil dari diskusi kelompok kami yaitu 1. Perasaan apa yang ingin diungkapkan penyair dalam puisi tersebut? Jawabannya itu optimis, tetap berusaha dan jangan pantang menyerah walaupun banyak rintangan yang dihadapi. Yang kedua yaitu tentukan tema dalam puisi di atas, kemudian berikan alasannya. Temanya yaitu perjuangan, alasannya karena lirik tersebut memiliki arti seseorang yang sedang menyemangati dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu jelaskan bagaimana nada dan suasana yang terkandung dalam puisi tersebut. Nadanya yaitu tinggi, suasananya tegas dan penuh semangat. Yang keempat, jelaskan amanat yang ingin disampaikan penyair melalui puisi tersebut. Kita harus berusaha dan berjuang meskipun banyak rintangan yang dihadapi dan menjadikan itu sebagai pelajaran dalam kehidupan ini. Yang kelima, yaitu jelaskan makna dari puisi tersebut. Maknanya yaitu berjuanglah sampai menang, pantang menyerah dan mengartikan bahwa kekalahan kelanjutan serta mungkin pada peristiwa yang terjadi di puisi tersebut. Terima kasih. Itu saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan membacakan hasil dari diskusi yang dilaksanakan. Tidak, bagiku tidak ada kalah dan menang, sebab kuputuskan bahwa kemenangan sudah pasti milikku saja. Kalah tinggal pada mereka yang mengeluh bila terjadi, yang menangis bila tangis, yang berjalan berputar-putar dalam hutan. Di padang tanganku tempuh ini, aku mungkin dikalahkan, sebab di sini jatuh sama artinya dengan apa? Tiap-tiap pukulan yang dipukulkan berbalik berlipat ganda kepada si pemukul. Malahan, Algojoku sekalipun yang akan menceraikan kepalaku dari badanku akan terpancung sendiri seumur hidup. Melihat mataku tenang dan bibirku berbunga senyum. Selanjutnya saya akan membacakan hasil diskusi tadi, yaitu nomor 1, perasaan apa yang ingin disampaikan oleh penyair dalam puisi tersebut, yaitu optimis dan pantang menyerah serta rasa berani. Nomor 2, tentukan tema dalam puisi di atas, kemudian berikan alasannya, yaitu pantang menyerah, perjuangan, dan optimis. Alasannya yaitu pada lirik 1 sampai 3 menunjukkan kegigihan serta optimisnya, lalu lirik ke-7 sampai ke-8 bertambah dengan apa jadi semangat. Lalu pada lirik nomor 9 sampai 8 dia menunjukkan pantang menyerahnya, dan di akhir lirik dia semakin berani. Lalu nomor 3 itu menjelaskan bagaimana nada dan suasana dalam puisi tersebut, yaitu rendah dan tinggi karena pada puisi tersebut ada majas repetisi, yaitu seperti lirik 1 ada tidak, lalu diulang lagi tidak, jadi rendah jadi tinggi. Karena Bapak dijelaskan amanat yang ingin disampaikan penyair tersebut, yaitu optimislah dalam sesuatu dan pantang menyerah walaupun kalah. Dan adapun nomor 5 jelaskan makna dari puisi tersebut, yaitu berjuanglah sampai menang, pantang menyerah, dan tidak bisa mengartikan bahwa isi dari puisi tersebut yaitu kekalahan Jepang serta mungkin pada peristiwa pengasingan Sultan Syahrir sendiri di Banda Neira. Sekian dari kami. Sekian hasil dari diskusi kami nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dalam kompetisi itu kan pasti ada kalah dan juga menang. Tapi di dalam puisi ini, menurut si penulis, dia itu punya tekad yang tinggi buat menang. Kayak di kalimat yang tiap-tiap pukulan yang dipukulkan berbalik berlipat ganda kepada si pemukul. Itu udah dijelasin kalau misalnya ada yang pengen ngalahin dia bakal balik lagi gitu. Gak bakal meruntuhin tekad dia buat jadi pemenang. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kelompok 2 sudah memberikan. Oke, tepuk tangan. Oke, berarti silakan dari masing-masing kelompok apabila ada pertanyaan atau koreksian dari teman kelompok yang lain silakan
Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai.